Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Zoom kita hari ini bisa terrecord dengan baik dan um, bisa dipakai buat teman-teman semuanya yang tidak berkesempatan ikut pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama buka Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, kita santai saja ya Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan work from home, ya Bapak Ibu. Kita melaksanakan bekerja dari rumah meskipun kemarin ada yang protes ke saya, Pak hari libur kok Zoom gitu ya, rajin amat gitu loh. Ini bukan masalah rajin atau tidak gitu ya. Ya, kewajiban memang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Baik itu di hari libur maupun bukan di hari libur. Libur itu kan sejatinya hanya kondisi kita tidak berangkat ke kantor gitu aja. Tapi status kita sebagai seorang ASN tetap melekat sepanjang hari, sepanjang saat, setiap waktu. Seperti itu baik Bapak Ibu. Dan yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian menyisihkan waktu di pagi hari ini yang semestinya Bapak Ibu mungkin beraktivitas bersama keluarga sambil menikmati ibadah puasa Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan puasa semua ya Bapak Ibu. Ya baik, sesuai dengan undangan kami Bapak Ibu, kita nanti akan mencoba untuk mengurai apa yang sudah kemarin Bapak Ibu Des bersama kami, ya karena memang ada, ya kita punya pimpinan ya Bapak Ibu, ekspektasi pimpinan mungkin berbeda dengan apa yang sudah kita kerjakan, jadi nanti ada sedikit pergeseran tentang jenjang jabatan, khususnya untuk teman-teman semuanya Bapak Ibu yang ada di Korwil dan di SMP. Untuk teman-teman yang ada di luar itu atau OPD misalnya kelurahan, kecamatan, badan dinas kantor itu masih relatif sama. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar kata, karena Zoom ini juga nanti akan dipakai di siang hari Bapak Ibu, di jam 1, mudah-mudahan nanti kita cepat aja ya Bapak Ibu, setengah jam selesai, lebih cepat lebih baik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa beraktivitas normal kembali di hari Jumat berkah ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kami share di grup pengelola kepegawaian, itu kami sudah menge-share satu link Google Drive yang isinya di situ ada beberapa Korwil dan beberapa SMP. Ya, saya bilang beberapa karena memang belum semuanya selesai. Tetapi meskipun belum selesai semuanya, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengerjakan mendasarkan pada Google Drive yang sudah kami kirim itu, sudah kami share itu. Sekarang pertanyaan saya sebelum kita memulai, apakah Bapak Ibu sudah membuka link Google Drive yang kami share itu Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Ya, nanti kalau yang belum membuka, silakan bisa ya sambil membuka nggak apa-apa ya. Dan nanti juga di sini akan saya tunjukkan untuk cara mengaksesnya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya buka WA web ya di komputer Bapak Ibu itu tinggal klik saja otomatis sudah akan terbuka Google Drive-nya. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Waduh, gimana ini ya? Oh, sebentar Bapak Ibu.
Saya udah terbuka sebenarnya jendelanya, cuman tinggal membuka Google Chrome-nya. Nanti kalau dari sini nggak bisa, saya akan buka dari yang satunya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perlahan sudah kelihatan untuk Chrome saya ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya buka dulu sebentar. Ini saya harus buka dari yang satunya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sebenarnya tinggal ngeklik link ini aja ya Bapak Ibu yang sudah ada di grup pengelola kepegawaian. Nah, bisa dilihat semua Bapak Ibu? Bisa. Ya, baik. Nanti kalau ada yang tidak bisa mengakses, sampaikan saja Bapak Ibu. Jadi nanti biar kita tidak terlalu cepat, tapi Bapak Ibu tidak paham gitu, malah nanti lebih parah ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita membuka Google Drive-nya, itu akan muncul satu folder, ya, folder penyusunan kebutuhan ASN. Nah, di bawahnya itu ada folder, subfolder ya, Korwilcam, kemudian SMP, dan satunya lagi umpan balik. Ya, saya akan mulai dari Korwil dulu. Walaupun sebenarnya nanti prinsip cara pengisiannya itu sama ya Bapak Ibu. Nah, di Korwil ini kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, ketika diklik seperti ini, nanti di bawahnya sudah akan muncul beberapa file. Ini file-file Korwil yang sudah kami siapkan, sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi saja form ini gitu ya, tinggal mengisi saja. Nah, caranya setelah Bapak Ibu terbuka seperti ini, Bapak Ibu buka aja ini ya, Bapak Ibu buka aja, atau mau diunduh ya Bapak Ibu silahkan, mau di-download dulu silahkan, mau mengerjakan langsung di situ silahkan. Tetapi saran saya silahkan Bapak Ibu unduh saja ya, dengan Bapak Ibu klik yang ini ya, klik titik 3 di pojok kanan, kemudian Bapak Ibu cari tulisan yang download. Nah, ketika udah download seperti ini, nah Bapak Ibu sudah mendownload, tinggal dibuka downloadannya. Ya, tinggal dibuka downloadannya. Nah, dibuka aja seperti ini. Nah, sudah terbuka ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya.
Ya, oke, baik. Bentar ya, saya ini pegang 2 mouse nih. Pegang 2 monitor, pegang 2 mouse. Jadi agak sedikit rempong ini. Oke, baik Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuka seperti ini, ya, tugas Bapak Ibu sebenarnya sama seperti pada saat Bapak Ibu mengisi isian form ini beberapa waktu yang lalu. Sama persis, formnya sama, jendelanya sama. Hanya isiannya nanti agak sedikit lebih terperinci begitu Bapak Ibu. Oke, baik ya. Nanti di bagian atas sini silakan Bapak Ibu bisa isi ya. Di sini sebenarnya apa namanya, korwil mana atau OPD-nya mana. Kalau korwil ya korwil, kalau SMP SMP, seperti itu. Kita mulai dari rekap dulu ya Bapak Ibu. Ya, rekap ini lumayan banyak. Jadi nanti Bapak Ibu di sini silakan bisa diisi korwil mana misalnya gitu ya. Sehingga kita nanti memudahkan untuk mengisi, walaupun sebenarnya di bawah ini sudah ada ya. Di bawah ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti mau ditulis ya silakan, enggak juga silakan. Nah, terus saran saya ke Bapak Ibu, nanti di sini sudah ada rumus-rumus ya, yang ada crash NA ini dan seterusnya itu, silakan Bapak Ibu nanti nggak usah menghapus rumus-rumus itu, nggak usah dihapus, biarkan saja, biar nanti ketika kami mengambil datanya itu langsung akan ngeling ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, cara pengisiannya ya. Kalau pada gas kita sebelumnya itu kan misalnya pengawas itu langsung ya, pengawas itu jumlahnya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Terus penilik juga seperti itu. Kemudian jabatan pengajuan migrasi umumnya sama sebenarnya ya. Nah, kita mulai dulu untuk cara mengisi dari yang korwil. Bisik. Ya, ini siapa ya? Tolong yang masih belum di unmute dulu ya Bapak Ibu, biar nanti kita bisa fokus mendengarkan paparan saya. Manuk dari paten ini manuk kayak. Iya, manuk lagi ya? Aduh, manuk lagi. Nanti coba. Ya, oke ya Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat di pengawas. Pengawas di tempat Bapak Ibu itu pengawas utamakah, pengawas madiyakah, ya. Kalau pengawas yang di bawah itu kayaknya nggak ada ya, karena rata-rata pengawas itu adalah mantan kepala sekolah atau kemarin korwil. Masih ada Pak. Masih ya? Pengawas muda ada Pak. Oh ada. Nanti kalau ada yang pengawas muda, silakan ditambahkan di bawahnya aja ya Bapak Ibu ya. Ditambahkan di bawahnya sini. Ditambah baris, nanti tulis saja pengawas sekolah ahli muda. Seperti itu. Baik. Misal ya Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu untuk pengawas pengawas Dinkop UKM, mohon untuk Dinkop UKM di unmute ya. Ya. Oke, baik. Misal di tempat Bapak Ibu, pengawas sekolahnya adalah pengawas sekolah ahli madya. Ya tinggal dimasukkan aja pengawas sekolah ahli madya di jabatan fungsional tertentu di sini ya. Misalnya pengawas ahli madyanya misal nih berapa? Ya, 1 misal ya. Ditulis saja di situ. 1. Ya, tinggal diketik aja 1. Nah, ketika sudah diketik 1 di sini, otomatis pada kolom jumlah itu nanti akan menambahkan di sini ya, akan menambahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal
mengisi belakangnya. Kalau untuk yang apa namanya tadi pengawas ya, pengawas itu tadi sudah 1 diisi pada jabatan ASN. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, karena di form ini, maaf Bapak Ibu, di form ini itu ada kolom PNS di sebelah kiri, ada kolom P3K. Ini yang kolom P3K ya, dari kolom N sampai dengan kolom S itu kolom P3K. Jadi nanti Bapak Ibu hanya cukup hati-hati aja di situ. Kalau P3K ya masukkan ke P3K, kalau PNS masukkan ke PNS. Kemudian nanti untuk kebutuhan, kita lihat pada kolom besar yang paling belakang, kebutuhan itu berapa untuk jenjang apa namanya tadi pengawas sekolah ahli madya ya. Untuk pengawas sekolah ahli madya kebutuhannya berapa? Misal kebutuhannya 2 misal ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan yang di tempat Bapak Ibu. Nah, ini kan jabatan fungsional tertentu ya. Misal kebutuhannya di sana 2. Jangan lupa karena pengawas itu adalah fungsional, maka letakkan di kolom fungsional di sini ya. Nah, misalnya kebutuhannya 2 misal nih, pengawas ahli madyanya misal. Ya udah, tulis saja 2. Nah, misal dari pengawas yang ahli madya itu di tahun 2023 pensiun 1 misalnya. Ya udah diisi aja pensiun 1. Seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian per barisnya. Nah, saya lanjutkan untuk pengisian selanjutnya biar nanti Bapak Ibu punya gambaran yang lebih lengkap ya. Kemudian misalnya untuk penilik misalnya, penilik sekolah, penilik ahli madya ya. Oh, ahli mudanya sudah ada ini ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Ahli muda di bawahnya penilik ahli madya ternyata sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya penilik pengawas ataupun penilik muda maupun pertama ini untuk yang penilik tidak usah menambahkan baris. Misal penilik madya ini. Penilik madyanya di tempat Bapak Ibu misalnya berapa ini? Kondisinya dapat fungsional tertentunya ya. Misal peniliknya hanya 1 misal nih. Ya udah diisi 1 aja. Kemudian pada kolom kebutuhan di kolom T sampai dengan kolom AB ya, itu ditulis di situ. Kebutuhannya berapa? Kan tadi di sini ya. Misalnya kebutuhannya misal nih 2 juga misal atau 3 lah ya. Misal 3 nih. Misal 3 peniliknya. Ya tulis saja 3. Nah, terus dari penilik yang jumlahnya 3 ini, ada yang mau BUP di tahun 2023 apa tidak? Kalau tidak ada ya di kolom ini, kolom BUP, kosongi saja. Kalau misalnya ada yang BUP 1 atau 2, ya dituliskan di situ. Begitu seterusnya cara mengisinya ke bawah. Sampai dengan untuk jabatan-jabatan pelaksana ya, baik untuk pengelola data. Ini pengelola data biasanya itu diisi untuk dulunya itu Kasubag TU ya, Kasubag TU. Nanti untuk yang pengelola data, kalau misalnya ada ya, diisi aja di situ. Nah, diisi aja. Kita lihat di sini untuk pengelola data. Pengelola data itu adalah jabatan pelaksana atau JFU dulu ya. Dulu JFU, sekarang pelaksana. Misal base settingnya itu ada 1, misalnya diisi saja 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita bergerak ke belakang, kebutuhan. Kebutuhan untuk pengelola data berapa di tempat Bapak Ibu? Ini baik yang di Korwil maupun yang di SMP ya, sama saja. Itu butuhnya berapa? Kalau misalnya butuhnya memang 1, jabatan pelaksana, ya tulis saja 1, kebutuhan 1. Kalau misalnya belum mau BUP, belum BUP di tahun 2023, ya lewati saja. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk pengisian bagian atas ini? Bisa.
Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, ini Inkominfo sebenarnya nggak ngisi ini ya, tapi mudah-mudahan nanti dengan bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Oke, baik. Kalau untuk form yang sudah jadi seperti ini, ya Bapak Ibu, itu sudah kami lengkapi per SD ya Bapak Ibu, sudah kami lengkapi per SD. Untuk Korwil Bukateja, kebetulan ini yang kami buka Korwil Bukateja, itu sudah kami isi dari SD 1 Bajong, 1 Karanggedang, kemudian Kedung Jati. Insya Allah semua SD sudah kami masukkan Bapak Ibu untuk yang sudah jadi seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah ngetik lagi, kecuali kalau dicari-cari kok ternyata nggak ada lah. Oke, silakan Bapak Ibu bisa ngetik lagi. Nah, sekarang cara untuk mengisi yang SD ya sama sebenarnya, prinsipnya sama. Kita isi dari guru kelas dulu. Kalau kemarin kan pada saat kita ngisi guru kelas langsung ya, guru kelas itu jumlahnya berapa, kemudian guru PAI berapa, guru penjas orkes berapa, kemudian petugas keamanan atau pramubaktinya berapa. Hanya itu kemarin yang kita isi ya. Nah, sekarang Kepala sekolahnya mana, Pak? Nah, iya pertanyaan bagus nih, kritis ya. Kepala sekolahnya di mana ini? Nah, Kepala karena sekolah Pak Tosa. ya konsepnya kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah ya. Konsepnya kayak gitu. Meskipun prakteknya nggak ngajar ya Bapak Ibu ya. Sekarang nggak ngajar ya. Nah, nanti untuk kepala sekolah itu dikembalikan ke jabatan gurunya. Misalnya dulu kepala sekolah itu adalah guru kelas, maka masukkan ke guru kelas. Kalau misalnya kepala sekolah itu dulunya adalah guru agama, ya masukkan ke guru agama. Atau guru penjas misalnya, ya masukkan ke guru penjas. Tapi nggak mungkin ya, kepala sekolah dulunya petugas keamanan gitu kan nggak mungkin ya. Baik. Iya. Misal nih, karena tadi ada pertanyaan ya untuk kepala sekolah. Kepala sekolah misalnya dulunya adalah guru kelas, ya. Jadi nanti guru kelas nih, kita cari guru kelas dulu. Di guru kelas, di bawahnya sudah ada jenjang jabatan. Guru ahli utama, guru ahli madya, ahli muda pertama. Nah, terus di bawahnya ada guru terampil, ada guru pemula. Kenapa kami pasang guru terampil dan guru pemula? Karena ternyata di Purbalingga ini masih ada guru-guru yang belum S1 ya, baik guru terampil maupun guru pemula. Ternyata faktanya masih ada. Jadi nanti ditaruh di situ. Kalau misalnya tidak ada, kosongnya aja lewati. Nah, kita kembali ke kepala sekolah tadi ya. Misalnya kepala sekolah ini adalah guru jabatannya ya, guru ahli madya misalnya. Nah, maka kepala sekolah ini diluruskan di guru ahli madya. Ini biar mudah, sebentar Bapak Ibu. Saya split dulu aja, biar nanti agak mudah ya. Tutup semua ini. Bentar, Bapak Ibu. Di mana ya split ya Bapak Ibu? Oh, free span ya. Oke. Ya. Oke ya, baik Bapak Ibu. Kita kembali ke misal tadi ada kepala sekolah yang jabatannya adalah guru madya nih. Nah, misal kayak gini. Nah, kepala sekolah guru madya, guru kelas nih misal nih. Maka ditambahkan di sini di kolom 8 ini ya, ditambahkan di sini kepala sekolah berarti ini 1 guru madya,
Nah, terus jangan lupa ke belakang kita luruskan ini ya ke belakang. Kebutuhan untuk guru kepala sekolah ya, itu kan kebutuhannya satu, ditulis aja dulu satu. Ditulis aja dulu satu. Misal belum makan BUP ya kosongin. Nah, terus misal guru kelasnya yang madya nggak cuma kepala sekolah misalnya ya. Guru madyanya misalnya ada 3 di luar kepala sekolah. Ya udah, berarti tinggal ditambahkan aja guru madya termasuk kepala sekolah ada 4 misalnya, base settingnya 4, diketik aja 4. Nah, setelah diketik 4, kemudian ke belakang nih, dari 4 orang itu, atau misal, oh enggak ya, P3K belum sampai ada yang madya. Terus misal dari 4 itu ke belakang sini, nah lurusnya ini ya, itu kebutuhan guru kelasnya, misal ada 6, misal ya, ini untuk rombel yang normal, 1 SD misalnya ada 6 rombel, maka guru kelasnya ada 6. Maka di situ dibutuhkan 6 orang guru kelas. Ya, dibutuhkan 6 orang guru kelas. Nah, dari 6 orang guru kelas ini, ada yang mau BUP di tahun 2023 apa tidak? Kalau misalnya, oh ternyata ada 1 orang, misalnya ada guru yang mau pensiun di 2023 bulan November misalnya, maka diklik 1. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya semua guru kelasnya adalah guru madya misalnya. Nah, sekarang misal ini untuk kasus sekolah yang kebutuhan guru kelasnya tidak hanya 6 misalnya, karena ada kelas yang paralel misalnya ya. Nah, ternyata di sana ada guru mudanya juga. Ada guru muda. Guru mudanya misalnya ada 1 misal ya. Ya udah, tulis saja 1 guru muda. Guru muda 1. Saya warnai dulu, tandai dulu biar mudah ke belakangnya. Nah, guru muda 1 ke belakang. Guru muda biasanya belum mau pensiun ya. Nah, kebutuhannya berapa? Nah, kebutuhannya berapa? Mungkin Bapak Ibu akan kesulitan di sini ya, berkenyit-kenyit. Kebutuhan guru muda berapa? Guru pertama berapa? Nah, kemarin pun kami ya sempat berdiskusi dengan teman-teman semua ya, bagaimana cara mengisikan untuk kebutuhan yang dengan jenjangnya seperti ini. Kalau dengan jenjang seperti itu, kita akan kesulitan. Bapak Ibu juga mungkin akan kesulitan. Guru pertama berapa? Guru muda berapa? Guru madya berapa? Bisa saja Bapak Ibu menuliskan kebutuhan guru muda 1 misalnya. Kebutuhan guru pertama 1 juga misalnya. Menjadi permasalahan ketika misal nih guru madyanya pensiun semua 6 orang. Guru mudanya 1, guru pertamanya 1. Terus yang mau ganti guru madya yang pensiun siapa? Ya kan? Nah, kalau dibuat seperti itu akan kesulitan. Maka dari itu, khusus untuk kolom kebutuhan ASN berdasarkan analisis beban kerja ini, ya nanti penulisan untuk masing-masing sekolah, terus masing-masing jabatan, misalnya guru kelas, guru penjas, guru PAI gitu ya, nulisnya silakan di baris guru kelasnya. Kalau untuk guru kelas di baris guru kelas. Di baris guru kelas ya. Kita tandai dulu biar mudah. Nah, kebutuhan guru kelasnya misalnya ini karena kelasnya paralel, misal tidak hanya 6, tapi misalnya 8 misalnya ya. Guru kelasnya 8, maka yang 6 ini silakan dikembalikan, di strip aja ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya sudah. Terus untuk BUP-nya gimana? BUP-nya tetap di urutan misalnya madya tadi ada yang BUP 1 ya, ini kan madya tadi ya. BUP 1 ya tetap aja di situ. Ada yang 1 pensiun BUP. Kemudian misal lagi nih, ini kan baru ada 6 ya. Baru berapa ini? Baru 4.
baru 5 ya, 4 tambah 1 gurunya. Guru kelasnya baru 5, padahal kebutuhannya 8 misal. Nah, misal ada guru ahli pertama. Guru ahli pertamanya misalnya ada berapa? PNS-nya 1 misal ya. Terus P3K-nya misalnya ada. Ini kan baru 6 ya. Misalnya P3K-nya ada 1 juga misalnya ya. Sini P3K di sini. P3K-nya 1 juga. Nah, sekarang kan posisinya gurunya itu sudah ada 4 ditambah 1 ini ya. Berarti 4 ditambah 3, berarti sudah 7 misalnya. Guru kelasnya sudah ada 7. Ya, padahal kebutuhannya di sini 8 misal ya. Kebutuhannya 8. Berarti kan kurang 1. Nah, nanti diproyeksi munculnya itu. Diproyeksi kurang 1 misal ya. Langsung aja ya. Diproyeksi nih. Kita lihat coba diproyeksi. Diproyeksi Korwil Bukateja. Nah, ini. Tadi ini sesuaikan nanti ya Bapak Ibu ya. Tadi posisi untuk pengawas sekolah madya besetting saat ini ada 1 orang. Saja 1. Kemudian tadi yang penilik madya berapa ya? 2 kalau nggak salah ya. Coba cek dulu ya Bapak Ibu. Untuk Korwil Bukateja peniliknya, penilik yang madya berapa tadi? Oh, ada 1 misalnya, ada 1 juga, tapi besettingnya yang 1, kebutuhannya 3. Oke, baik. Penilik madya besettingnya 1, kebutuhannya 3. Tadi untuk yang pengawas madya misalnya kebutuhannya 2, misal nih ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tadi kan saya kasih contohkan untuk yang guru kelas ya. Guru kelas di SD 1 Bojong misalnya untuk base settingnya itu spend dulu lagi Bapak Ibu ya. Oke lah ya, kita kembalikan aja. Guru madya tadi misalnya guru kelas dulu. Guru madya tadi ada berapa ya Bapak Ibu? 4 ya. Ada 4. Kemudian guru mudanya ada 1. Guru pertamanya ada 2. Begitu ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan kebingungan nih. Ngisi ininya berapa ini? Untuk guru madya kebutuhannya berapa? Guru muda ini kan kebutuhan ya. Kebutuhan berdasarkan ABK berapa? Nah, biar Bapak Ibu tidak kebingungan di sini, maka untuk kebutuhan gurunya itu letakkan aja lurus dengan baris guru kelasnya di sini. Ya, kebutuhannya misalnya tadi 8 misal ya, 8. Nah, 8 sudah ada 7. Berarti kan kurang 1 ya Bapak Ibu. Tadi ada yang pensiun ya di 2023 ya. Nanti letakkan Bapak Ibu yang pensiun di 2023 sudah ada kan tadi ya. Pensiun 2023 berapa tadi? Bentar Bapak Ibu, harus bersabar memang ya. Oh, ada pensiun 1 ya di 2023 ya. Ya, pensiun 1 2023. Nah, berarti nanti di 2024 butuh 1 nih. Nah, kebutuhan 1 ini kan kebutuhannya, saya ulangi ya, kebutuhannya kan 8 nih, berdasarkan ABK. Kondisi base settingnya ada 7. Padahal ada 1 yang pensiun. Berarti akhirnya butuhnya 2 ya Bapak Ibu. Di 2024 butuhnya pertama di sini ya Bapak Ibu. Ya, guru ahli pertama. Kebutuhannya 2. Nah, ketika Bapak Ibu memilih 2 di sini, silakan nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan data yang sudah Bapak Ibu kemarin des dengan kami, bisa ya. Misalnya dijadikan
di 2004-2004-nya dua-duanya, silakan. Atau misalnya Bapak Ibu akan jadikan ini satu, kemudian 2025-nya satu, juga bisa. Seperti itu. Nanti semuanya akan masuk di 2024. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, baik ya Bapak Ibu. Bisa itu setting baik di data ini maupun di rekap ya. Sama caranya. Begitu juga untuk pengadministrasi umum. Misal di sana butuh nggak pengadministrasi umum di SD? Korwil ya. Di SD ada ya. Butuh nggak? Misal butuhnya berapa? Kemudian misal nih, misal ada petugas di tempat Bapak Ibu, jangan pakai bahasa penjaga sekolah ya Bapak Ibu. Tidak ada jadi kami sudah mengacu di peta jabatan yang sudah diundangkan, diperbukkan, itu tidak ada penjaga sekolah, adanya petugas keamanan atau pramubakti. Kalau di tempat Bapak Ibu misalnya, kalau penjaga sekolah itu kan tidak hanya serta-merta, tidak hanya menjaga sekolah ya, tapi biasanya itu ya jaga sekolah, ya buat minum, ya kadang suruh kurir gitu ya. Bisa Bapak Ibu dipilih di pramubakti nggak apa-apa ya, di pramubakti nggak apa-apa. Misal ada satu orang pramubakti nih buat Bapak Ibu, ya tulis saja direkap untuk apa namanya jabatan pelaksana. Ini pelaksana ya Bapak Ibu, misalnya visitingnya ada satu nih, misal pelaksana satu. Nah setelah diisi satu, kebutuhannya berapa sebenarnya untuk kamu bakti ini, misalnya kita butuh Pak, butuh satu, ya udah satu aja di sini, satu. Nah seperti itu, saya kira ini sama ya, dan tidak lebih sulit daripada yang guru nanti untuk yang jabatan pelaksana itu. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima ya Bapak Ibu. Ini untuk pengisian yang Korwil. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan untuk pengisian yang sekolah ya. Yang sekolah prinsipnya sama juga sebenarnya. Ya mudah-mudahan tapi tetap diterima ya Bapak Ibu. Ya kita maju satu ya Bapak Ibu. Terus saya coba buka yang SMP ya Bapak Ibu. Diklik aja SMP. Ini buat teman-teman yang ada di SMP. Prinsipnya sebenarnya sama cara ngisinya. Ini saya buka aja, pilih yang paling depan ya. Diklik kanan pada titik 3 ini di pojok kanan ya Bapak Ibu. Kemudian cari kata download. Ya. Ibu Susi Kusmiati, bapaknya ya. Bisa di unmute dulu Bapak. Ya. Oke, baik. Sudah terbuka seperti ini.
SMP 1 Bojongsari. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah terbuka SMP 1 Bojongsari. Nah, untuk SMP juga sama ya Bapak Ibu. Apa ya? Bentar. Lagi saya cari dulu ini. Mana ini? Sabar ya Bapak Ibu. Ini puasa. Anggaplah ini cobaan. Enggak kelihatan ya. Ujian ya Pak. Iya betul. Ujian. Gue malah mute dewek. Tidak, Pak. Halo. Pak. Kompas. Aktasan ang mayup Jawa. Halo Pak Tarsum. Malah di Oh iya, sorry Pak. Ya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Untuk SMP ini sudah kedengaran ya Pak ya? Sudah. Ya, ya maaf. Pegang 2 laptop jadi pusing ini. Misal nih, untuk apa namanya, guru ya, guru di SMP. Tapi saya kayaknya harus ngecas laptop satunya ini. Bentar Bapak Ibu. Dicas dulu Pak, daripada nanti. Iya, betul. Nanti mati malah repot ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Tinggal colok aja ini. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Untuk yang SMP ya, saya ulangi lagi, jabatan-jabatan gurunya sudah ada. Mulai dari guru agama, maaf, sampai ke bawah itu sudah ada. Nanti kalau yang tidak ada lah bisa ditambahkan Bapak Ibu. Dengan urutan seperti ini jenjangnya ya, dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pertama, kemudian guru terampil dan guru pemula apabila ada guru terampil dan guru pemulanya. Ini kok lama-lama panas ya Bapak Ibu. Oke, baik. Cara pengisiannya juga sama Bapak Ibu. Dari tabel rekap dulu ya Bapak Ibu, saya sarankan dari tabel rekap. Isi dulu nih dari guru PAI misal nih. Guru PAI di SMP 1 Bojongsari misalnya. Untuk guru, kalau ada yang utama ya nanti dimasukkan di utama ya Bapak Ibu. Kalau di madya ya madya sesuai jenjang guru di situlah pokoknya Bapak Ibu. Misal nih guru
agamanya jenjangnya madya nih, misal. Ya diisi aja di jenjang madya kita geser untuk tenaga guru ya. Misal posisinya ada besetting 1 nih misalnya nih. Ada guru agama 1. Tulis saja 1. Nah, 1. Kemudian setelah guru agama udah ada 1 ini, terus tadi kan berbicara kebutuhan ya. Nah, kebutuhan kalau perjenjang mungkin Bapak Ibu akan kesulitan ya. Sama prosesnya mengisinya itu dengan yang korwil tadi. Mengisinya itu di guru pendidikan agama Islamnya di sini ya. Kebutuhannya itu misal 2 misal ya. Tulis saja di bagian belakang sini untuk kebutuhan guru agama 2 misal. Ya, kebutuhannya 2 misal. Nah, belum ada yang PUP misalnya ya atau akan pensiun di 2023. Nah, sudah seperti itu baru ada 1 guru ya. Nanti berarti di proyeksinya ya tinggal dituliskan nih guru agama misalnya ahli madya. Visiting saat ini ada 1 di guru ahli madya. Maaf nulisnya di sini. Guru ahli madya 1. Nah, terus kebutuhan berdasarkan ABK untuk guru agama Islam itu misalnya kebutuhannya 2. Ya. Kebutuhannya 2. Maka nanti di tahun 2024 ini ya, tahun 2024 berarti di kolom sini ingat ya Bapak Ibu untuk kebutuhan nanti ngisinya di guru ahli pertama ya Bapak Ibu, di guru ahli pertama. Karena kita akan mengadakan CPNS atau P3K itu pasti guru pertama. Nah, misalnya di 2024 ini 1 ya, karena ada besetting 1, kebutuhannya 2. Berarti butuh 1 guru nih di 2024 diusulkan misalnya. Kebutuhannya 1. 1. Nah, selesai untuk guru agama. Kemudian kita melanjutkan ke guru PKN misalnya. Guru PKN prinsipnya sama persis kayak guru agama. Saya cari yang guru yang agak banyak ya. Biasanya guru bahasa Indonesia misal nih. Guru bahasa Indonesia. Ada saat ini guru bahasa Indonesia misalnya tenaga gurunya kondisinya guru bahasa Indonesia 2 misal ya. 2. Terus ke belakang tidak akan pensiun misalnya ya, tidak akan pensiun. Terus kita kan tahu nih guru bahasa Indonesia kebutuhannya misalnya di SMP itu berapa? Ngisinya di kolom guru bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia itu di belakang sini kebutuhannya guru bahasa Indonesia misalnya 4 nih misalnya. 4. Sudah ada 2 tadi ya, guru matiannya 2. Terus misalnya di tempat saya ada guru pertama tapi P3K. Ya udah P3K diisikan di situ. Guru ahli pertama kolom P3K. Ini kolom P3K itu antara N sampai dengan R. S ya. N sampai S. Tenaga guru nih di kolom P dituliskan misalnya 1. Dah 1. Kan berarti sudah ada 3 orang guru ya. Nah, diproyeksi nanti tinggal kayak gitu. Tadi guru madya misalnya ada 2. Terus kebutuhan guru bahasa Indonesia tadi berapa? 4 ya. 4-nya nulis di sini. 4. Terus guru pertamanya base settingnya. Kalau di sini kolom yang proyeksi tidak membedakan antara PNS ataupun P3K ya Bapak Ibu. Jadi langsung aja ditulis untuk base setting di sini 1. Nah, sekarang berarti kebutuhan gurunya kan butuh 1 ya. Nah, Bapak Ibu pastikan di guru ahli pertama ini. Guru ahli pertama digeser ke sini. Kolom 2024 yang ini ya. Ya, 2024. Nanti Bapak Ibu bisa pakai split ya. Nah, kebutuhannya 1 misal gitu. Nah, misal ada guru, misal ini guru agamanya misalnya kok pensiun misalnya ya. Tadi berarti direkap misalnya ada yang pensiun 1 nih misalnya. Mana nih?
kolom guru agama, guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia, ahli matiannya misalnya ada yang pensiun 1 misal. Pensiun 1 di 2023, 1 nih misal. Nah, maka diproyeksi ini guru bahasa Indonesia yang madya pensiun 1 di 2023. Kan harusnya di sini udah, tapi udah masuk ya, ini kan 2024 ya, udah masuk. Berarti menjadi gurunya menjadi kurang 2. Maka bisa langsung di sini dituliskan 2 seperti ini, atau mau bersabar tahun 2024 1, 2025 1 gitu ya. Tapi kemarin ada yang protes, kalau di isi di 2 tahun seperti itu nanti yang ngajar siapa? Iya juga ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kebutuhannya misalnya 1 atau 2 bolehlah diisikan di 1 tahun gitu ya. Di sini diisi 2 gitu ya. Apalagi ini pelayanan dasar ya untuk sekolah ya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya banyak gitu ya, ya jangan langsung di sini 4 misalnya gitu, jangan lah ya. Bisa dibagi 2, 2 atau 1, 1, 1, 1 atau 2, 1, 1 gitu. Silakan seperti itu Bapak Ibu. Cara mengisinya ya. Sampai ke bawah ini IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, penjas orkes, bahasa Inggris, bahasa Jawa, TIK, BPK, dan seterusnya sudah ada semuanya. Nah, khusus untuk SMP nih Bapak Ibu, SMP itu biasanya kemarin-kemarin itu pada saat kita des ya, itu kan jabatannya banyak banget nih. Pengelola datanya ada biasanya Kasubag TU-nya. Terus untuk bawahnya misalnya ada pengadministrasi umum, ada pengelola kesiswaan, pengadministrasi perpustakaan, pengelola perpustakaan, kemudian apa namanya, bendahara bos, bendahara penerimaan, bendahara wah macam-macam gitu ya. Jabatannya banyak. Nah, nanti Bapak Ibu kita bikinkan slot seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan jabatan lain. Ya. Untuk pengelola data biasanya kan seperti TU-nya ya. Seperti TU-nya nih saya ke belakang dulu nih ke bawah nih. Nah, ini pengelola datanya misalnya kan sebagai TU. Ini jabatan pelaksana ya Bapak Ibu. Kolomnya di pelaksana. Misal jabatan ada 1 orang nih. Misal ya. Terus kebutuhannya 1 misalnya ya. Ya udah tulis aja 1 kebutuhan pelaksana ini 1. Begini. Belum makan pensiun misalnya, masih muda misalnya. Kemudian, nah sekarang nih jabatan-jabatan yang tadi sudah saya sebutkan, ada bendahara, di sekolah apa ada bendahara ya. Terus pengelola perpustakaan, pengadministrasi kesiswaan, dan lain-lain, silakan masukkan saja ke pengadministrasi umum Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan ke pengadministrasi umum. Di luar petugas keamanan dan pramubakti ya Bapak Ibu ya, masukkan ke pengadministrasi umum. Nah, misal pengadministrasi umum di situ ada katakanlah misalnya 2 ya, 2 orang misalnya. Ya tulis saja di situ 2 orang besettingnya. Kebutuhan kita nggak cuma 2, misalnya ada 4 misalnya. Ya udah. Sepanjang itu memang berdasarkan Amjab dan ABK di tempat Bapak Ibu kebutuhannya 4, dituliskan di situ kebutuhannya. Jabatan pelaksana ya. Misalnya kebutuhannya 4. 4. Nah, terus 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini baru pengelola data dan pengadministrasi umum ya. Kita lihat di proyeksinya. Tadi untuk pengelola data kan 1 orang ya, misal 1 orang, kebutuhan 1 orang, belum makan pensiun. Pengadministrasi umum ada 2 orang, padahal kebutuhannya 4 misalnya. Nah, untuk kebutuhan 4 ini, berarti kan masih ada kekurangan pegawai 2 orang ya. Nah, kekurangan pegawai 2 orang itu bisa diisikan di tahun 2024 ini. Ya, di sini ya, 2024. Bisa diisi 1, 1, seperti ini. Ya, Bapak Ibu.
Terus kejabatan yang lainnya juga kayak gitu. Misalnya tempat Bapak Ibu ada petugas keamanan misalnya nih. Rekap dulu ya, tadi direkap ya. Petugas keamanan. Misal ada berapa petugas keamanan biasanya jaga malam misalnya ya. Misalnya 2 orang misalnya. Ya udah visiting 2 orang misalnya. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya misalnya ya 2 gitu misal. Ya udah kebutuhannya 2. Diisikan 2 di sini. Belum makan pensiun misal. Kalau mau pensiun 1 ya tulis aja pensiun 1. Terus pramubakti misalnya ini juru kebunnya gitu ya. Butuh nih misalnya berapa ini. Ada saat ini adanya baru 1 orang. Padahal kebutuhannya misalnya berapa? Misalnya kebutuhannya 3 orang, misalnya kalau sekolah besar misalnya ya, sekolahnya luas. Kalau hanya 1 orang kurang misal. Ya udah tuliskan seperti itu. Demikian juga nanti diproyeksi ya, disesuaikan. Nah, ini tadi kan ada 1 ya. Kebutuhannya 3. Ini pramubakti. Ada 1, kebutuhannya 3. Terus tadi yang petugas keamanan adanya 2, kebutuhannya 2. Nah, untuk yang pramubakti berarti di sini ya Bapak Ibu ada kebutuhan 1 orang nih. 2 orang ya. 2 orang. Bisa dibuat langsung 2 di sini atau dijadikan 1-1 kayak gini. Silakan. Bapak Ibu bisa ngacu yang kemarin pada saat des ya. Pengisiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, mohon untuk di ini aja ya, interupsi aja ya. Ya, saat ini sudah jam 9 Bapak Ibu, berarti sudah kurang lebih 1 jam saya menyampaikan materi ini ke Bapak Ibu. Nah, sekarang masih ada waktu kurang lebih ya 1 jam dikurangi 7 menit ini berarti. Karena saya nyeting Zoom ini sampai dengan jam 10 pas. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, ya bisalah datang ke kantor ya. Tapi kayaknya udah jelas banget deh. Apalagi ini juga kegiatan yang udah dilakukan bertahun-tahun ya Bapak Ibu. Setiap tahun menghadapi kayak gini. Tahun depan juga kayak gini lagi Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang saya berikan waktu kepada teman-teman semuanya. Silakan untuk menanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas. Mari kita diskusikan. Ya saya juga sambil belajar ini Bapak Ibu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada ya selesai berarti Zoom kita hari ini. Monggo Ya Bapak Pak. Ibu. Ya, silakan. Ya, dari SMP berapa? Sampai negeri 2 Pangadegan. Ya, SMP 2 Pangadegan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Tarsum. Saya mau bertanya, ini kemarin untuk formasi P3K kami di daftar itu mendapatkan 1 guru matematika dan 1 guru bahasa Inggris. Ya. Tapi ini SK-nya belum dibagi. Jadi ini sudah dimasukkan dianggap ada di sekolah gitu Pak? Oh, belum, Pak. Belum. Karena gini, data ini kan, data ini di sini ada nggak ya? Bentar. Data ini itu adalah data tahun 2022 ya. Keadaan per 31 Desember 2022. Ya. Jadi kalau baru mau masuk sekarang ya belum dimasukkan. Ya, belum dimasukkan. Ini Desember 2022 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sambil mengingat-ingat data sampai akhir Desember 2022 itu posisinya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jelas ya, SMP 2 Pengadegan, Pak Budi ya, itu apa namanya, tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan. Berarti dianggapnya masih butuh nih Pak? Iya, betul, betul. Oke. Tidak dimasukkan. Oke, terima kasih Pak. Jadi, monggo silakan yang lainnya barangkali ada. Waduh, jangan-jangan yang lain pada tidur nih. Tidak tidur-tidur kayaknya sudah.
Masa baru bangun tidur lagi, Pak. Oh iya ya. Ya kayak Mbak Surip ya. Bangun lagi. tidur lagi gitu ya, Pak. Iya. Iya, padahal tidur pagi itu bikin lesu ya, Bapak Ibu. Betul. Iya, silakan kalau pagi itu beraktivitas. Saya tadi itu jam 7 udah mau Zoom ya, nyiapin bersihin akuarium dulu. Waduh, bersihin akuarium ya udahlah. Kita kerja bakti sama anak ya, bersihin akuarium dulu. Jadi tadi agak sedikit tergopoh-gopoh di jam 8 awal tadi itu. Oke, yang lainnya monggo Bapak Ibu. Kayaknya untuk korwil sih kayaknya udah Paham ya? paham semua kayaknya. Ya, sip lah. Ini Pak Tosa juga nggak muncul nih Pak Tosa. Ya, mudah-mudahan nanti rekamannya jadi ini nanti biar bisa nonton videonya atau kalau enggak ya nanti bisa bertanya ke teman-teman yang hadir di sini ya, Bapak Ibu. Ya, dan mungkin ada yang bertanya, ini garapnya kapan dikumpulkan gitu ya. Nah, kapan dikumpulkan? Betul ya itu. Ya, penting ini. Kenapa makanya saya di hari libur itu berzoom dengan Bapak Ibu. Ya maksudnya biar Bapak Ibu lebih cepat lah ya. Ini kan liburan nih, nggak disuruh Bapak Kepala Sekolah, nggak disuruh Bapak pengawas untuk nyiapin ini, nyiapin itu gitu ya. Ya sambil nunggu buka ya. Sambil lama lah Pak. Ya makanya kan masih lama digarap sekarang nanti pas buka pas selesai enak banget tuh. Ya habis Jumatan nanti ya Bapak Ibu, habis Jumatan untuk bapak-bapak bisa sambil nunggu buka puasa ngabuburit saya hari ini mengerjakan tugas. Waduh luar biasa Bapak Ibu, semoga berpahala ya Bapak Ibu. Amin. Ya karena ini menyangkut nasib kita semua Bapak Ibu dan calon-calon ASN yang sudah antri untuk mendaftar Bapak Ibu. Untuk pengisiannya silakan Bapak Ibu, prinsipnya secepatnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang ini Senin sudah masuk semua lah ya Bapak Ibu. Senin sudah masuk semua. Jadi nanti Senin udah kita rekap semuanya sehingga sudah jadi. Terus pertanyaannya nih, terus bagaimana dengan sekolah-sekolah yang atau korwil yang belum ada di daftar misal ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu, Bapak bisa mengunduh ini kalau yang SMP ya, bisa mengunduh salah satu SMP mana aja, karena strukturnya sama, guru-gurunya juga sama, yang beda cuma jumlah-jumlahnya aja kan. Silakan diunduh salah satu, kemudian tinggal ganti nama sekolahnya. Jangan lupa ya diganti nama sekolahnya. Jangan sampai nanti loh ini kok ada SMP Pengadegan kok dua-duaan misalnya. Ternyata ada yang ngunduh SMP Pengadegan 2 orang, satunya SMP Pengadegan 2 benar, satunya SMP mana misalnya yang belum masuk, tapi lupa nggak diganti sekolahnya misalnya. Itu nanti bikin bingung kita. Jadi silakan jangan lupa kalau yang belum muncul di Google Drive itu silakan bisa ngunduh untuk unit kerja yang lain. Prinsipnya sama. Nah, untuk korwil memang agak sedikit ini ya, sedikit ganti agak lumayan banyak. Tapi yang diganti ya nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Karena yang diganti hanya nama SD-nya kan, nama SD-nya aja. Silakan unduh salah satu korwil yang kira-kira jumlah SD-nya mirip-mirip lah. Kalau di tempat Bapak Ibu jumlah SD-nya 40 ya unduh yang jumlah SD-nya misalnya 36 atau 37, kan tinggal nambah 3 ya. Nah, tinggal ganti nama SD-nya. Misalnya tadi SD 1 Gondang diganti misalnya SD 1 Karangreja misalnya. Kan tinggal ganti nama SD doang. Seperti itu. Nah, kemudian bisa diisi seperti itu. Ya sambil ngabuburit lah. Ngabuburitnya kita beda gitu ya. Ngabuburit ASN Purbalingga beda. Wah, nanti bisa bikin status Bapak Ibu, ngabuburit saya beda. Ya, ya kalau untuk korwil kan kemarin waktu saya Bapak ngirim itu langsung saya buka, Karangmontor belum ada. Oh, di Google Drive-nya. Ya betul. Ya nanti sambil bisalah di download dari korwil yang lain ya, prinsipnya sama, ngisinya sama. Hanya beda nama SD-nya saja. Tadi kayaknya sudah ada sih kayaknya. Waktu Pak Parsum buka itu Google Drive kayaknya Karangmontor sudah ada. Sudah ya. Ya, ini ada teman juga yang
terus mengupdate Bapak Ibu. Ya kayak gini juga, dia ngabuburitnya beda gitu ya. Di belakang layar saya ada yang terus ngupdate. Mudah-mudahan ya selesai. Tapi kalau nggak selesai semua ya Bapak Ibu bisa ngunduh yang sudah ada gitu. Ya kalau core wheel kan banyak ya, dari Karang Moncol saja 23 SD. Itu gurunya jumlahnya berapa itu? Ya, ya. Iya. Kalau Ya memang SMP sih mungkin cepat ya. iya, iya. Ya, tapi Mungkin kan kali datanya sudah ada ya, tinggal masukkan iya. data aja lah. Ya, Iya. Mas sambil Pak, mau tanya. ya monggo Mbak Tika. Saya dari Korwil Merebet, Pak. Mau tanya, di Korwil saya kan ada PNS 2, PNS Korwil. Dia SK-nya kan penjaga keamanan, tapi realitanya dia juga mengelola administrasi, surat keluar, surat masuk kayak gitu. Nah itu nanti dimasukkannya ke kolom mana? Kalau kolomnya sama, kolom pelaksana ya. Kolom pelaksana sama kan? Tapi Nah, kan ada menjaga keamanan apa ya, kalau nggak salah pilihannya di iya, Korwil. penjaga ini Korwil ya. Ya, Korwil. Ya, penjaga PNS keamanan masukkan ke petugas keamanan aja. walaupun dia mengelola administrasi. Nah, sekarang tinggal dominannya. Dominannya dia di apa? Tapi kalau saran saya itu sesuai dengan legal formalnya aja. Dia SK-nya apa? Kalau SK-nya dia misalnya penjaga keamanan, di situ tidak ada adanya petugas keamanan, maka pilih yang petugas keamanan. Seperti itu. Oh, nggih. Bisa dipahami ya? Ya, oke baik. Yang lainnya masih ada lagi atau tidak nih? Kirimnya kemana Pak? Oh iya, ya. Nanti sore Ntar. saya selesai. Iya, untuk mengirimnya kemana itu Bapak Ibu. Nah, ini ya di Google Drive ini kan saya kembali dulu ya. Nah, di Google Drive ini ada tiga folder ya. Ada Korwil Cam, ada SMP, ada umpan balik. Nah, Bapak Ibu silakan setelah file itu diunduh, disimpan ya. Disimpan di salah satu folder Bapak Ibu. Dikasih nama boleh. Misalnya SMP 2 Merebet misalnya, atau SMP 2 Pengadegan, atau SMP mana gitu, atau Korwil mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu ngirimnya itu ini caranya. Ini kan ada folder umpan balik ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja yang 3 titik ini, titik 3 di pojok kanan ya, di sebelah kanan, tinggal diklik. Bentar Bapak Ibu. Oh. Ini ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Pada folder umpan balik, silakan Bapak Ibu double klik. Klik 2 kali. Klik gitu ya. Nah, karena kan terisi seperti ini. Ini karena posisinya masih kosong Bapak Ibu. Belum ada yang ngirim. Nah, Bapak Ibu di kolom yang besar ini, di tempat yang besar ini, silakan bisa diklik kanan. Nah, klik kanan ya. Setelah diklik kanan, muncul jendela kayak gini. Ya, ada jendela folder baru, ada upload file, ada upload folder. Nah, Bapak Ibu tugasnya nanti tinggal klik upload file. Klik aja di sini, klik upload file. Nah, nanti akan terbuka ini filenya Bapak Ibu tadi mana yang disimpan gitu ya. Misalnya di folder apa gitu ya, tinggal diklik aja, dibuka. Misal di sini diklik foldernya, kemudian klik open. Ya, klik open. Nanti setelah klik open itu akan masuk ke sini foldernya. Nah, kalau sudah masuk berarti sudah selesai. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Siap. Cara untuk menguploadnya. Nanti kalau nggak paham ya tanya temannya lah yang. Hanya Pak Tarsum langsung. Jangan atau yang semua aduh repot nih. Aduh mau bahas Zoom-nya kalau tanya lagi. Ya. Kayak gitu tadi ya. Dibuka dulu. Saya ulangi lagi lah. Daripada nanya saya semula nanti repot nih. Nah, pas umpan balik ini
dibuka Google Drive-nya, umpan balik di double klik. Nah, setelah terbuka seperti ini, tinggal klik kanan. Nah, klik kanan, klik upload file. Klik upload file. Kemudian pilih file yang akan dikirim, ya. Klik yang akan dikirim, misalnya ini diklik aja, kemudian klik open. Selesai. Siap. Ya, seperti itu. Sangat mudah Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu bisa, ya. ASN Insya Allah. juga bisa, ya. Insya Allah. Bisa takon bae. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Ada lagi sebelum saya tutup dan kita akhiri Bapak Ibu? Oh iya Pak, untuk Ya. pengiriman kalau mungkin Korwil kayaknya enggak, kalau hari Senin belum bisa semua loh Pak. Oh, ya, yang sudah Ya, siap maksimal ada ya, berikutnya Pak. kumpulkan. Maksimal. Belum maksimal kayaknya kalau hari Senin. Oh, ya nanti Pak Japri yang belum ngirim. Ya, Ya oke, nanti saya begitu ya. usahakan nih Pak. Saya Ya, usahakan. oke, sip. Jadi monggo Pak Karman, itu Oke. teman-teman yang di Korwil dikondisikan lah ya. Oke. Ini kalau yang lemes ya kumpul di mana nanti ngerjakan bareng, bukan buka bareng, bukan ngerjakan bareng, kan jadi semangat tuh ya. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas rawuhnya, atas hadirnya di Zoom saya pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kebiasaan seperti ini bisa berlanjut ya. Artinya kalau ada Amin. informasi-informasi bisa Oke. kita pakai Zoom seperti ini, kan kita tinggal duduk, nggak usah harus datang ke BKD, walaupun sama gitu ya, sama menerima materi, capek ke BKD panas gitu ya, belum kalau hujan Betul. gitu ya. Apalagi Makanya dari Karangmonsol jauh. iya betul ya, kita kadang berpikir kayak gitu, kasihan ini yang jauh-jauh, kalau yang dekat sih mungkin enak gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas hadirnya, dan jangan lupa secepatnya untuk dikerjakan, dan nanti pada saatnya kalau sudah selesai untuk dikirimkan. Siap. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Tarsum. Ye, Nuhun. monggo silakan untuk yang mau keluar. Tarman sih betah. Ya monggo Bapak Ibu. Wah, ini ternyata dari tadi saya ngadap ke sini terus ya. Tarman sih betah. Ya, ini banyak kok yang gabung ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk Zoom-nya ya Bapak Ibu.